Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman yang Allah rahmati, sahabat muhajirin yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaka bi ahlil istiqamati sabila salamah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Bawa al-muttaqina indahu maq'adi sidqin fi daril muqamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tusba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dari doa yang tidak pernah terjawab olehmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, apalagi tadi, dan amal yang diterima. Yang paling penting, ya. Nah, yang paling penting ini amal yang diterima. Apalagi kita sudah memasuki usia senja. Nah, kita harus banyak mewarnai hidup kita dengan doa-doa serupa ini. Ikhwan fillah, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Sampai jam 7 kita pamit ya. Nah, sejenak untuk pembuka. Hari ini kita dihadapkan pada fenomena fitnah akhir zaman yang luar biasa. Semakin hari semakin melengkapi fitnah-fitnah zaman itu. Ujian-ujian hidup di akhir zaman. Terutama sekali, dan saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan, terutama sekali kemunculan orang-orang yang ingin hidupnya serba bebas. Kemudian mereka juga punya niat yang buruk untuk mengacak-ngacak agama Islam dengan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang hak itu yang benar, yang batil itu yang salah. Itu kelompok-kelompok seperti ini dari masa ke masa semakin banyak pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya. Gitu. Dan juga kemunculan lain diantaranya kelompok sekuler. Kelompok sekuler. Sekuler ini boleh dikatakan orang yang tidak percaya pada negeri akhirat. Sehingga dalam kehidupannya itu muncul kepribadian yang sangat-sangat, ya kalau buat kita umat Islam itu mengecewakan. Mereka akan memisahkan antara kehidupan dengan hukum Islam, hukum agama. Bahkan mereka menginginkan hidup itu tidak beragama. Ini hasil daripada sekuler yang ada dalam dunia kehidupan kita. Lalu bermunculan juga ikhwan, dahulu yang pernah pemerintah Indonesia larang
seperti Syiah, seperti Ahmadiyah, seperti LDII, itu dulu pernah dilarang. Kenapa sampai kelompok-kelompok ini dilarang? Ustaz hanya menyampaikan yang hak, yang benar. Ketika mereka itu dilarang, karena sudah jelas-jelas Syiah sendiri menolak semua sahabat Rasulullah SAW terkecuali Ali. Bahkan mereka beranggap bahwa malaikat itu salah memberikan wahyu, yang semestinya wahyu itu turun ke Ali, kata mereka. Apalagi ketika Abu Bakar yang malah menjadi khalifah pertama, ya sudah menjadi bulan-bulanan umat Islam ini oleh mereka. Mereka hakikatnya adalah orang Yahudi yang dulu ya, pernah ngaku menjadi orang Islam. Abdullah ibn Saba namanya, Abdullah ibn Saba. Kemudian kenapa Ahmadiyah juga ikut dilarang? Ahmadiyah ini hampir tidak ada bedanya ibadah dengan kita. Tetapi karena unsur-unsur akidahnya sudah dirubah oleh penjajah, khususnya negeri Inggris, jadi agama ini dibentuk, disetarakan dengan Islam, tetapi akidahnya dipesongkan. Apa dipesongkan itu? Dialihkan. Nah, dialihkan kepada keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir. Mereka berkeyakinan bahwa kelak ada Nabi setelah Nabi Muhammad wafat itu. Padahal Al-Quran sudah menggarisbawahi bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir untuk zaman terakhir ini. Dan pada umatnya kiamat ini terjadi. Kemudian kenapa LDII juga dilarang? Dulu LDII ini namanya Lemkari. Kemudian berubah nama menjadi Islam Jamaah. Kemudian terakhir kita dengar namanya juga berubah menjadi Lemkari. Wallahu alam apa Lemkari itu maknanya apa? Yang jelas ada hadir pada kita kalimat Lemkari ini. Kenapa Lemkari itu dilarang? Karena menurut mereka keyakinannya selain mereka adalah najis. Jadi kita-kita ini orang najis menurut mereka itu. Gitu kan? Dan selain mereka itu kafir. Jadi kita ini orang kafir. Setelah dianalisa oleh para pakar akidah, oleh para pakar tafsir, dan juga oleh orang-orang yang mampu mengupas hukum tentang keberadaan mereka itu, ternyata yang Ustaz sebutkan satu persatu tadi semuanya dalam akidah bermasalah. Nah kita ini siapa? Kan gitu. Kalau menurut mereka kan jelas kita ini orang najis, orang kafir. Kita patut bertanya, kita ini siapa? Kan gitu. Maka jawabannya jangan ragu. Bahwa kita ini adalah as-sawadul a'zam. Kita ini adalah as-sawad al-a'zam. Sawad adalah warna hitam. A'zam adalah yang besar. Kita ini adalah kelompok umat Muhammad yang jumlahnya banyak, itu loh as-sawadul a'zam. Terkenal istilahnya itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan ragu, kita ini ahli sunnah wal jamaah. Yang kelak kita di akhirat itulah yang bakal selamat. Daripada mereka yang Ustaz sebutkan satu persatu itu. Nah kita harus bersyukur. Boleh bangga, tapi sisipkan di situ syukur. Bangga loh kita menjadi kelompok ahli sunnah wal jamaah. Bersyukur dong kita ini di dunianya dapat informasi bahwa hanya merekalah ahli sunnah wal jamaah yang bakal menempati surga-surga Allah itu. Tetapi bukan maknanya ahli sunnah wal jamaah ini tidak ada yang masuk neraka. Ada. Ini keyakinan kita juga mengakui ada.
Siapa mereka itu? Nah begitu. Mereka itulah dari ahli sunnah wal jamaah yang enggan masuk surga. Itu. Akhirnya kemana? Ya karena nggak mau langsung masuk surga, ya Allah taruh di neraka. Dengan sebuah dalil dari Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Illa man aba. Semua umatku sudah dipastikan. Ini sudah dipastikan. Ahli sunnah wal jamaah itu sudah dipastikan bakal masuk surga. Ya ciri-cirinya saja masjid diisi oleh mereka. Ketakwaan selalu meningkat. Ramadan dihidup-hidupkan. Ya kan? Zakat ditunaikan oleh mereka. Haji yang mampu subhanallah berbondong-bondong, bahkan tahun ini ditambah 10.000, tapi tidak diterima oleh pemerintah Indonesia. Kenapa sampai tidak diterima, itu urusan mereka. Maka ahli sunnah wal jamaah inilah yang kelak akan masuk surga. Surga-surga Allah. Tetapi Rasul sudah menyatakan bahwa semua hamba Allah umatku itu akan masuk surga. Potensinya nih bakal masuk surga semua. Terkecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga itu. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Apa iya ada yang tidak mau masuk surga? Siapa gerangan ya Rasulullah? Mereka itu siapa dari umatmu yang tidak mau masuk surga? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku sudah dipastikan akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang memaksiati aku, tidak taat kepada perintah-perintahku, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Alias istilahnya aba. Aba itu enggan masuk surga. Nah, pertanyaannya apakah ada dari kita ahli sunnah wal jamaah ini yang tidak mau masuk surga? Jawaban pasnya tidak ada. Tapi apakah tidak ada jamaah ahli sunnah wal jamaah ini yang tidak melakukan dosa? Kan gitu. Tentunya ada. Tentunya ada. Nah, yang ada ini, ikhwan fillah, yang ada ini ketika mereka bersalah di dunia, berdosa, bermaksiat, tetapi tidak bertaubat. Nah ini yang kelak nanti di akhirat itu, meskipun nanti masuk surga, bakal kemana dulu? Na'udzubillah min dzalik, mampir dulu ke tempat yang tidak menyenangkan. Ke tempat yang sangat-sangat menderita. Soal lamanya berapa tahun? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hambanya terkecuali hanya berdasarkan dosa yang dilakukannya. Itulah. Terkecuali dosa yang dilakukannya. Dan soal dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Sebetulnya buat Allah Subhanahu wa ta'ala, soal dosa itu nggak peduli Allah itu. Mau melakukan dosa besar kayak dosa besar itu apa sih? Gitu. Ada 7 kriteria dosa besar. Tolong jamaah perhatikan, ada 7 kriteria dosa besar. Pertama, asyirk, kesyirikan. Sudah paham ya kalau kesyirikan ya? Sudah menyembah Allah, besok menyembah kuburan. Menyembah Allah maghrib, isya, nanti malam jam 9 percaya ke dukun. Percaya ke paranormal. Padahal menghadirkan paranormal itu miliaran loh Pak. Dan untuk hari-hari ini para dukun paranormal itu sedang mengisi gedung MPR dan DPR.
untuk kepentingan 2024. Nah, kita bukan orang politik, tapi ini kenyataan. Kita berbicara hanya untuk penyelamatan. Maknanya kawan-kawan yang mengaku muslim di sana jangan terpengaruh dengan adanya dukun-dukun dan paranormal. Karena itu setiap bergulirnya pesta demokrasi, mereka tuh selalu dilibatkan. Dan inden sifatnya. Inden 3 tahun kemarin itu sudah diinden, Pak. Sudah di persekot. Panjer. So di DP dulu, down payment. Sudah di down payment 3 tahun kemarin. Ada yang dari Jampang, ada dari Surade, ada yang dari Banten. Saya punya negeri 2, Banten, Panimbang saya, dan P3. Banten, Jakarta, Majalengka. Lahir di Majalengka, besar di Jakarta, disekolahkan. Setelah kuliah ke Banten, sampai nikah di sana. Dakwahnya di sini. Kembali lagi ke Jakarta Timur. Saya di Setiabudi, Jakarta Selatan. Itu di down payment, Pak. 3 tahun kemarin. Pestanya kapan, down payment-nya kapan. Dan itu jumlahnya miliaran, Pak. Satu orang dukun itu miliaran. Satu orang paranormal itu miliaran. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah berkunjung kepada setidaknya 2 paranormal terkenal di Indonesia. Yang satu sudah bertobat, sebutkanlah orang situ tuh, orang Taman Mini. Ki Joko bodoh. Sekarang sudah Ki Joko pinter. Sekarang sudah pinter, dulu masih bodoh. Sekarang sudah pintar. Dan yang sekarang nih sedang kita garap untuk bisa melucuti dunia paranormalnya, yang kalau tampil di televisi itu nggak pernah bisa ngomong. Siapa? Nggak pernah ngomong. Siapa? Limbat. Padahal ketika kita kunjungan ke rumahnya, dia ketawa kepada kita. Kenapa Bapak ketawa? Semua penonton saya bodoh-bodohin. Saya tipu. Padahal saya bisa bicara, tapi saya nggak mau bicara. Mendatangkan dia itu miliaran. Rumahnya juga kayak istana. Coba Ki Joko Bodo kalau Bapak tahu itu di Lubang Buaya. Rumahnya itu udah kayak apaan tahu. Tapi alhamdulillah ini sudah tobat. Artinya ini saya berbicara malam ini hanya untuk tindakan penyelamatan akidah. Bagi siapa? Bagi yang mau selamat. Ya memang di sini tidak ada anggota dewan. Betul? Kalau ada anggota dewan pun ya terimalah nasihat ini. Jangan ikut-ikutan melakukan down payment kepada mereka-mereka yang sudah dikategorikan masuk pada 7 kriteria dosa besar. Syirik yang tidak terhampuni. Yang kedua itu sihir. Sekarang ini banyak dunia sihir. Ya Allah. Mengatasnamakan pendidikan, mengatasnamakan pengobatan, dunia sihir sekarang. Maka kawan-kawan kalau sudah ada namanya pengobatan fisioterapi atau kalau fisioterapi masih boleh. Kalau sudah menggunakan ada fisioterapi, ada hipnoterapi. Semua bentuk yang bernama hipnoterapi setelah kita analisa itu nuansanya ada kesyirikan di dalamnya. Berbeda dengan fisioterapi. Kalau fisioterapi itu yang disentuh adalah psikologi kita. Psikologinya. Dan sekarang alhamdulillah umat Islam seharusnya mengenal dunia kesehatan ini melalui bioelektrik. Bioelektrik ini alhamdulillah dikenalkan oleh penemunya Ustadz Wahyu, orang Jogja, orang Gunung Kidul. Dan beliau ini luar biasa, setara dengan profesor, tapi beliau tidak memunculkan diri. Dia pencetus daripada
bioelektrik, pakai listrik Pak, dengan tegangan 0, sekian volt, masukkan ke 220, itu insya Allah dengan orang yang ahlinya, subhanallah banyak penyakit yang dapat ditangani. Nah, ini sihir di mana-mana akhirnya Pak. Ya kan? Kalau di televisinya kan banyak tuh, si kuyak-kuyak tuh, itu termasuk itu ahli sihir, hipnotis. Dan banyak-banyak lagi yang, dan orang-orang seperti itu punya pengajian kayak begini, punya anak buah, regenerasi. Tukang-tukang sihir ini memiliki kelompok, memiliki kans yang banyak, penggemar yang luar biasa. Nah ini dosa-dosa besar ini. Dosa besar ketiga diantaranya adalah membunuh diri yang tanpa dibenarkan oleh Allah. Ya kan? Seperti kita mendengar orang tua membunuh anak. Ya kan? Atau sebaliknya anak membunuh orang tua. Itu dosa besar. Yang keempatnya adalah memakan harta anak yatim. Moga-moga kita tidak ada di sini. Makanya kejelasannya hanya sedikit informasi aja. Kalau ada kita nasihatkan untuk tidak memakan harta anak yatim. Itu dosa besar. Yang kelima adalah memakan riba. Memakan harta yang bersumber daripada riba. Saya hari ini siap dibenci kawan-kawan yang kawan-kawan ini masih terlibat langsung dengan pendanaan bank-bank konvensional. Saya pribadi bekerja sama dengan DSN, Dewan Syariah Nasional. Sebab alhamdulillah saya punya 2 kawan dekat saya di Dewan Syariah Nasional ini. Pertama yang dirahasianya itu hari Selasa, Ustadz Ikhwan Abidin Basri. Dia adalah murid kesayangannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika jadi santri di Ngruki Al-Mu'min. Kuliah di Pakistan, kembali ke Indonesia berdakwah. Salah satu sebagian waktunya dimanfaatkan di radio kita di Rasil. Dan ada Dr. Endi Estiwara, kawan kita waktu kecil di Jakarta Selatan, beliau di DSN. Nah, DSN ini salah satu tugasnya, salah satu program yang bagusnya itu adalah mendampingi perbankan syariah dari berbagai jenis bank. Jadi kalau kawan-kawan masih tergiur dengan ajakan-ajakan bank konvensional, maka kita mengajak sebetulnya, berdakwah. Hidup-hidupkan loh itu syariah. Jangan malah mengatakan kalau ke syariah itu lebih besar bagi hasilnya. Enggak juga. Coba dong dilihat dari transparansi yang ada di perbankan syariah. Di dalam muamalah bank syariah itu, ketika seseorang ada kendala sampai tidak bisa membayar, tidak ada yang namanya dana penalti. Kalaupun ia ada, tolong laporkan kepada DSN. Gitu. Mereka akan menasehati perbankan seperti itu. Tapi kalau perbankan konvensional, sudah dipastikan ikhwan ada dana penalti. Nah, sudahlah prakteknya ribawi, ya kan? Kalau ada keterlambatan, ada dana penalti. Nah kalau syariah, insya Allah tidak ada seperti itu. Nah kita coba hari ini ikut berjuang membesarkan ekspansi kemana-mana soal produk syariah ini. Makanya kalau kita masih ngaji, masih mendengar juga nasihat para ustadz, bahkan ajengan, ulama, kiai. Kemarin juga ustadz dihadirkan dari TV One ke sini kan. Masih bandel. Masih bekutat pada perbankan konvensional. Ya ustadz sih enggak mau larang, enggak usah ngaji ente. Enggak.
Tapi saat antum ngaji, otak antum beku, nggak bisa dimanfaatkan untuk berpikir. Otak antum terputus, tidak berpikir sehat. Padahal kalau orang yang ngaji, otaknya itu selalu pintar. Ditambah oleh Allah ilmu, ditambah lagi hidayah. Selalu orang yang ngaji kayak begini tuh, hidupnya tuh pintar. Dan tidak akan pernah mengalami yang namanya pikun. Nggak mungkin. Orang yang ngaji. Nggak mungkin. Bertambah pintar ya. Nah ini kawan-kawan, kalaupun ia masih ada seperti itu, tolong berhenti. Jangan melanjutkan perkara-perkara yang menjadi dosa besar. Yang ke-6 dari dosa besar itu adalah kalau kita berperang, fisabilillah di medan laga, ada terkadang orang yang pulang tanpa izin pimpinan. Padahal dia punya komandan ya Pak ya. Nggak izin, pulang tiba-tiba sudah makan pagi di rumahnya. Itu nggak boleh. Itu dalam Islam namanya tawalli yaumaz zahf. Berpaling saat ikut berperang, itu dosa besar. Kenapa sampai berpaling pulang ke rumah tanpa izin? Takut mati. Yang namanya mati itu ditakutkan ya mati, tidak takut pun mati. Tadi saya berpikir, merenung saya tidur di pinggir tembok ini di rumah saya. Saya coba-coba kayak masuk liang lahat gitu. Itu tuh kepala saya ditempelin badan saya ke tembok. Saya seakan-akan udah mati ditutup sama papan sama tanah. Ngeri juga gitu. Ya Allah, ya Rabbi, saya kalau mati pasti begini gitu. Yang ada adalah ya Allah ampuni dosa hambamu. Begitu. Artinya soal mati itu ya kita takut mati ya pasti mati. Gitu kan. Enggak takut mati juga pasti mati. Seperti pepatah wong Jawa, wong urip iku marani patine, kan gitu. Betul, leres betul. Nggih leres Pak ya. Wong urip iku marani patine. Sajroning urip toto pirantine. Iku pepatah guru aku ning Gontor iku. Kiai iku mengatakan, wong urip iku mesti marani patine. Orang hidup tuh pasti mendekati ajalnya. Bahwa memang itu menjadi kepastian, ya hati-hati maknanya begitu. Toto pirantine. Menata perbekalan apa yang akan dibawa ke liang lahat itu. Dan kita harus bisa memastikan diri, sholat kita pasti benar, ibadah kita pasti benar, sehingga kita pasti masuk surga dengan benar. Tapi kalau belum kita memastikan sholat kita ini benar, bahkan setelah sholat masih kita menggunjing kawan, masih setelah sholat kita melakukan, ya Allah, pelanggaran-pelanggaran syar'i, segera bertaubat terus. Dosa besar yang ke-7 diantaranya adalah, kalau tadi, yang ke-7 tadi Pak Min? Berpaling saat diajak berperang. Yang ke-7 ini, memfitnah wanita-wanita suci yang beriman pada Allah dengan fitnah-fitnahan keji. Itu, dengan fitnahan keji. Itu tidak boleh, itu termasuk dosa besar. Nah, Ashab al-mubiqat, 7 dosa-dosa besar ini diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hidup kita, gunanya bukan untuk ditiru, tetapi untuk dijauh. Ini penting. Maka hari ini ikhwan, khususnya Indonesia, sedang dikepung. Umat Islam Indonesia, umat Muhammad SAW di Indonesia ini jangan selalu tidak sadar Pak. Sadari betul bahwa kita ini sedang dikepung dari berbagai arah dan penjuru. Fikih kita diacak-acak. Dimasukkan ke dalamnya khurafat dan bid'ah. Akidah kita dirusak. Dibentuk agama-agama tandingan. Kalau kita menoleh ke belakang, memang negeri ini subhanallah terlalu lama diduduki oleh penjajah.
Sehingga tujuan penjajah itu khususnya Belanda bukan hanya menanamkan bendera VOC saja, tetapi juga tujuannya adalah menghancurkan Islam. Yang saat itu Islam sebelum penjajahan. Di era Khulafa Rasyidin, orang-orang yang menjadi sahabat itu sudah ada ke Indonesia. Hanya sejarah ini tutupi. Para sahabat itu sudah ke sini. Ali bin Abi Thalib itu sudah kemari. Sudah ke Garut. Itu saya tidak ragu 100% pun. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud atau apa sudah ke Medan. Mendapatkan, itu kan ada di kota Borus itu kan. Orang Medan itu pasti mengenalnya. Ada kapur barus itu untuk digunakan untuk memandikan mayat gitu. Dan yang lainnya. Nah, Belanda datang, dirusaknya agama kita. Sendi-sendi agama dirusak. Dimasukkan ke dalamnya liberalisme, dimasukkan ke dalamnya pluralisme, dimasukkan ke dalamnya bentuk-bentuk kehidupan sosial yang di luar agama. Sekuler, macam-macam. Dibentuk agama tandingan, agama abangan. Dihadirkan ke negara ini, karena negara ini kekayaannya dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat bahkan, terkenal di dunia ini. Bibir pantai kita ini terpanjang di dunia. 13.000 kilometer. Kalau tidak salah. Pulaunya saja 17.000. Bahasanya lebih daripada 4.000 bahasa. Apa ada negara yang memiliki bahasa sampai 4.000? Nah, mereka tahu kalau sampai negeri ini dikuasai oleh Islam, maka mereka tidak akan mungkin bisa mengeruk daripada kekayaan ini. Nah, dihadirkan ke negeri ini yang namanya Van der Plas, ya kan? Sonok-Horogrons, Gordon dan Sonok-Horogron itu orang cerdas, Yahudi Belanda itu dikirim ke Makkah. Nyaru itu? Jadi Muslim, belajar di sana, hafal